Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Ifrohan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa melaksanakan presentasi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kita sebagai umatnya. Baiklah teman-teman, saya di sini akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat, yaitu dengan tema tinjauan filosofis tentang metode dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Makiatul Arofah. Saya dari Prodi PGMI semester 2 yang akan memaparkan makalah yang telah saya buat ini. Baiklah, langsung saja. Rumusan masalah di makalah saya yaitu yang pertama, jelaskan pengertian metode dalam pendidikan Islam. Yang kedua, apa saja karakteristik metode dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis metode pendidikan. Dan yang terakhir, apa dasar pertimbangan dalam memilih metode. Nah, itulah adalah rumusan masalah di makalah saya ini. Lanjut, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Apa sih itu metode dalam pendidikan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode dalam pendidikan Islam. Metode adalah suatu cara menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin pada ilmu atau tersistematisasikannya suatu pemikiran. Ada pula yang mengatakan metode adalah suatu jalan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk pendidikan adalah proses dengan mana semua kemampuan manusia atau bakat dan kemampuan yang diperoleh atau yang dimiliki yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik melalui sarana secara artistik yang dibuat dengan dipakai oleh siapapun untuk membantu orang lain atau dirinya mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu kebiasaan baik. Nah, itulah pengertian metode dalam pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pendidikan Islam ini adalah suatu jalan atau cara untuk mencapai tujuan pendidikan melalui aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadi. Oleh karena itu, dalam pandangan filosofis pendidikan, metode merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang mempunyai fungsi ganda, yaitu polipragmatis dan monopragmatis. Nah, polipragmatis ini berarti metode yang memiliki kegunaan yang serba ganda. Misalnya, suatu metode tertentu pada suatu kondisi tertentu dapat digunakan untuk membangun atau memperbaiki sesuatu. Nah, dan sebaliknya, monopragmatis ini yaitu mengandung satu macam kegunaan untuk satu macam tujuan. Nah, jadi di sini untuk pengertian metode dan pendidikan itu adalah untuk tercapainya suatu tujuan. Baik, itulah mungkin pemaparan mengenai pengertian metode dalam pendidikan. Lanjut kita ke pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik metode pendidikan Islam. Islam sebagai sebuah diktum keilahian dengan Al-Quran dan hadis sebagai kode etik
merupakan dasar pelaksanaan pendidikan Islam. Dengan kata lain, ideologi pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, maka karakteristik pendidikan Islam ini adalah Al-Quran dan hadis. Nah, menurut Asy-Syabani, keterkaitan metode dengan berbagai faktor yang mendasari aplikasi metode dalam operasionalisasi pendidikan Islam, yaitu yang pertama, metode mengajar yang berdasar pada alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode yang didasarkan pada arah yang diikutinya dalam menggunakan fakta. Yang ketiga, metode yang berdasarkan pada penyusunan bidang studi. Mungkin yang dimaksud dengan penyusunan bidang studi ini sesuai dengan studi yang akan diajarkannya gitu ya. Dan yang keempat yaitu metode yang berdasar pada tujuan yang dituju oleh pendidik. Ini biasanya dibuat di dalam kurikulum untuk seorang pendidik itu mencantumkan sebuah tujuan apa yang akan dicapai oleh anak didik kita nanti. Nah, yang kelima yaitu metode yang berdasar pada tujuan murid. Nah, untuk tujuan murid ini adalah tujuan yang akan dicapai oleh murid tersebut. Apa yang dia pelajari tentang satu pelajaran itu, dia mempunyai satu tujuan untuk tujuan pada murid itu. Lalu lanjut kita ke nomor 6 yaitu metode yang berdasar pada hubungan timbal balik antara guru dan murid. Nah, di sini jelas untuk suatu antara murid dan guru biasanya melakukan suatu interaksi ketika di dalam satu ruangan atau kelas ketika kita sebagai seorang pendidik biasanya memberikan anak didik kita untuk bertanya ketika dia tidak memahaminya. Dan yang ketujuh yaitu metode yang berdasar pada timbal balik antar murid. Ini biasanya antar murid itu ketika mereka sedang berdiskusi. Jadi ada murid yang berdiskusi di depan. Nah, untuk murid yang di depannya itu yaitu untuk memaparkan suatu materi yang dijelaskan, yang sudah mereka pahami, lalu disampaikan kepada teman-temannya. Nah, untuk teman-temannya itu jika memang ada yang belum dipahami, biasanya dia bertanya, apa sih maksud ini? Nah, itulah yang dinamakan dengan timbal balik antar murid. Yang kedelapan yaitu metode yang berdasar pada derajat keturut sertaan murid-murid. Yang kesembilan yaitu metode yang berdasar pada derajat kebebasan berpikir. Yang ke-10 metode yang berdasar pada cara yang digunakan dalam ulangan dan penilaian. Untuk metode ini biasanya seorang pendidik menggunakannya ketika semesteran atau saat ulangan. Nah, seorang pendidik biasanya melakukan penilaian dalam semua murid-muridnya itu. Yang ke-11 yaitu metode yang berdasar pada indera luar. Nah, itulah karakteristik metode pendidikan untuk menurut Asy-Syabian ini. Kita lanjut ke jenis-jenis metode pendidikan Islam. Nah, untuk jenis-jenis metode pendidikan Islam ini yang pertama yaitu metode keteladanan, di mana metode keteladanan ini merupakan metode yang paling berpengaruh dalam mendidik peserta didik, khususnya dalam hal membentuk kepribadian. Nah, untuk keteladanan ini menurut Muhammad Qutb, teladan merupakan teknik pendidikan yang efektif dan sukses. Nah, jadi itulah jenis-jenis metode pendidikan Islam yang pertama yaitu metode keteladanan. Yang kedua yaitu metode ceramah, di mana metode ceramah ini merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam proses pendidikan. Ini biasanya apalagi dalam hal pendidikan Islam. Meskipun metode lain dipakai, tetapi metode itu selalu dikombinasikan dengan metode ceramah ini.
Metode ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengajak dan mendidik kaumnya ke jalan yang benar. Ini terdapat di dalam surat Quran, surat Al-Maidah ayat 67. Ayat ini menjelaskan tentang metode pengajaran yang digunakan Rasulullah SAW, yang menyampaikannya apa yang telah Allah ajarkan kepadanya untuk disampaikan lagi kepada umatnya. Yang ketiga yaitu metode nasihat. Nah, untuk metode nasihat ini merupakan penyampaian kata-kata yang menyentuh hati dan disertai dengan keteladanan. Dengan demikian, metode ini memadukan antara metode ceramah dengan metode keteladanan, namun lebih diarahkan kepada bahasa hati, tetapi bisa disampaikan dengan pendekatan rasional. Nah, itulah jenis metode pendidikan yang ketiga, yaitu metode nasihat. Dan yang keempat yaitu metode diskusi, di mana metode diskusi ini juga mendapat perhatian dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Imran ayat 159 dijelaskan dalam ayat ini agar kita mengajar anak didik dengan cara bermusyawarah atau diskusi dengan sikap lemah lembut, penuh kasih sayang, dan secara tulus dan ikhlas. Namun, penerapan metode diskusi ini harus dilakukan dengan baik, seperti tidak menyinggung perasaan orang lain, menghargai pendapat dan pembicaranya, tidak memonopoli forum, dan tidak pula egois, serta dibutuhkan kedewasaan yang berpikir. Nah, itulah untuk metode diskusi ini. Biasanya metode ini digunakan ketika anak didik kita sudah di jenjang SMP, mungkin ya SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi menggunakan metode diskusi ini. Untuk yang kelima yaitu metode targhib dan tarhib, di mana metode dalam ilmu modern targhib adalah targhib ini dikenal dengan istilah reward yang berarti ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan, dan merupakan salah satu alat pendidikan dan yang berbentuk bantuan yang positif sekaligus sebagai motivasi yang baik. Nah, sementara untuk tarhib ini dikenal dengan istilah hukuman atau sanksi, ya, sebagai bentuk bantuan yang negatif. Tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi metode pendidikan yang baik. Keduanya ini dapat diterapkan dalam pendidikan dan menyesuaikannya dengan kondisi yang dihadapinya. Namun jika dibandingkan antara targhib dan tarhib ini, yang sangat diprioritaskan ini adalah tarhib. Misalkannya ada peserta didik yang mengerjakan tugas dan yang lainnya tidak membuat tugas, maka yang lebih dahulu diberikan respon adalah peserta didik yang telah membuat tugas. Nah, itulah untuk metode targhib dan tarhib untuk di dunia pendidikan Islam. Baik, untuk jenis-jenis metode pendidikan Islam yang keenam yaitu pendidikan dengan adat kebiasaan. Nah, untuk pendidikan dengan adat kebiasaan ini adalah menciptakan lingkungan yang kondusif yang mengarahkan pada tercapainya tujuan pendidikan dengan jalan melatih anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan terpuji, sehingga perbuatan baik tersebut menjadi kebiasaan bagi anak. Oleh karena itu, anak harus dibiasakan melakukan latihan-latihan keagamaan seperti sholat berjamaah, terus latihan membaca Al-Quran, bersikap sopan terhadap orang lain, menghormati yang lebih tua, serta menyayangi sesama temannya, dan kebiasaan baik lainnya. Sebenarnya untuk kebiasaan dalam
hal keagamaan ini masih banyak ya. Kita mengajarkan anak untuk selalu bersedekah, menghormati orang yang lebih tua, dan masih banyak lagi ya. Nah, setelah anak melakukan latihan-latihan secara terus-menerus, maka selanjutnya akan merasa ringan dalam melakukan perbuatan yang baik, sehingga anak menginjak dewasa nanti akan terbiasa melakukan perbuatan yang baik. Nah, jadi untuk pendidikan dengan adat kebiasaan ini kita mengarahkan anak untuk melakukan hal-hal yang baik dalam ajaran Islam, yaitu seperti tadi contohnya kita mengajarkan anak untuk sholat berjamaah, terus mengaji bersama-sama gitu ya, dan masih banyak lain. Nah, lanjut kita ke jenis-jenis metode pendidikan Islam yang ketujuh, yaitu metode perumpamaan. Nah, untuk metode perumpamaan ini saya ambil dari surah Al-A'raf ayat 176 sampai 177, yang artinya, dan kalau kami menghendaki sesungguhnya kami tinggikan atau derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsu yang rendah. Maka perumpamaannya ini seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkanlah lidahnya, dan jika kamu membiarkannya pun dia mengulurkan lidahnya juga. Nah, demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Nah, jadi untuk kita sebagai seorang pendidik nanti, kita harus melakukan metode perumpamaan untuk anak secara Islam dalam pendidikan Islam. Nah, untuk yang terakhir yaitu jenis-jenis yang terakhir yaitu pendidikan dengan memberi perhatian kepada anak ya. Untuk memberikan perhatian ini adalah mencurahkan, memperhatikan, dan senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam pembinaan akidah dan moral, persiapan spiritual dan sosial, di samping selalu bertanya tentang situasi pendidikan dan jasmani dan daya hasil ilmiahnya. Oleh karena itu, orang tua hendaknya memberikan perhatian kepada anak dalam hal pemberian nafkah yang wajib. Misalnya, makanan yang halal, tempat tinggal yang sehat, pakaian yang pantas, sehingga jasmani tidak mudah terkena penyakit. Selain itu, anak juga diperhatikan dari segi keimanannya, akhlak, ilmu pengetahuannya, pergaulannya dengan orang lain, dan segala sesuatunya. Perhatian di sini juga bisa dipahami sebagai bentuk pengawasan orang tua terhadap anaknya. Nah, jadi untuk metode pendidikan Islam ini bukan hanya seorang pendidik, tapi orang tua berperan sangat penting dalam mendidik anaknya di rumah. Nah, itulah 8 jenis-jenis metode pendidikan Islam yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang dipahami. Itu nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ya teman-teman. Kita sekarang lanjut dulu ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu dasar dalam pemilihan metode pendidikan Islam. Nah, sebagaimana Islam mengajarkan bahwa apa yang dilakukan haruslah menggunakan ilmu yang kita miliki sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun bahwa penggunaan metode dalam pendidikan Islam juga memiliki beberapa pertimbangan yang harus diikuti. Ada beberapa maslahat
yang harus dipenuhi dalam menggunakan metode seperti maslahat agama, akal, usia, dan lain-lainnya. Adapun prinsip-prinsip metodologis yang dijadikan landasan psikologis yang memperlancar proses kependidikan Islam yang sejalan dan ajaran Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip memberikan suasana kegembiraan. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus sebisa mungkin agar anak tidak bosan ketika kita sedang memaparkan atau menjelaskan suatu materi. Jadi kita seorang pendidik harus bisa mencairkan suasana seperti agar anak tidak merasa bosan dan merasa dia tidak nyaman gitu ya. Yang kedua yaitu prinsip memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut. Nah, kita pun sebagai seorang pendidik harus memberikan pelayanan kepada anak didik kita dengan santun dan lemah lembut, kasih sayang. Itu sangat harus dalam dunia kependidikan ya. Yang ketiga yaitu prinsip kebermaknaan bagi anak didik. Nah, jadi anak-anak itu sangat bermakna untuk kita. Jadi kita sebagai pendidik haruslah memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak didik kita ini. Yang keempat yaitu prinsip prasyarat. Yang kelima yaitu prinsip komunikasi terbuka. Untuk komunikasi terbuka ini jadi tidak hanya di sekolah, mungkin kita bisa membuka komunikasi di luar seperti ketika orang tua bisa ke rumah atau anak bisa ke rumah gitu ya. Jadi kita membuka komunikasi terbuka dimanapun selagi kita masih bisa gitu ya. Jadi tidak hanya di sekolah saja. Nah, untuk yang keenam yaitu prinsip pemberian pengetahuan baru. Nah, jadi untuk prinsip ini adalah kita memberikan pengetahuan yang anak belum mengetahuinya. Jadi kita memberikan pengetahuan itu agar si anak bisa berpikir, oh iya, ini berarti ilmu yang baru gitu ya. Nah, mungkin itu yang dapat anak bisa mendapatkan pengetahuan yang baru. Nah, untuk yang ketujuh yaitu memberikan perilaku yang baik. Nah, ini sangat penting untuk seorang pendidik ya, untuk berperilaku baik kepada anak didik kita. Jadi kita sebagai seorang pendidik, guru, digugu dan ditiru dari perilaku, sikap kita pasti ditiru gitu untuk anak-anak. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus berperilaku yang baik, yang sopan agar bisa ditiru oleh anak didik kita nanti. Nah, yang kedelapan yaitu praktek yang aktif. Nah, untuk pembelajaran kepada anak, apalagi dengan pembelajaran pendidikan Islam itu bukan hanya penjelasan saja, tapi kita harus melakukan sebuah praktek-praktek agar anak bisa menyimpulkan, oh jadi gitu ya. Jadi bukan hanya sebuah penjelasan saja, tapi ada sebuah praktek yang membuat anak itu lebih memahaminya gitu. Untuk yang kesembilan yaitu prinsip kasih sayang dan pembinaan pada anak didik dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah dasar-dasar dalam memilih metode pendidikan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari makalah saya ini terdapat 5 yang bisa disebut yang paling penting dalam makalah saya ini. Yang pertama adalah metode adalah jalan atau cara yang dapat mengantarkan seseorang untuk dapat sampai tujuan yang diinginkan. Yang kedua,
Pendidikan dalam arti umum mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, kecakapannya, serta keterampilan kepada generasi muda untuk memungkinkannya melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, oleh karena itu, metode pendidikan Islam ini adalah jalan atau cara yang digunakan para pendidik untuk mengantarkan anak didiknya ke arah kesempurnaan atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang keempat, dalam Islam terdapat beberapa metode pengajaran dan pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, seperti metode nasihat, dialog, diskusi, ceramah, cerita perumpamaan, keteladanan, dan lain-lain. Dan kesimpulan yang terakhir dari makalah saya yaitu untuk memilih dan menetapkan penggunaan suatu metode dalam pembelajaran, seorang pendidik perlu memperhatikan dasar-dasar umum yang menjadi landasan penggunaan metode tersebut, yaitu berdasarkan agama, biologis, psikologis, sosial, dan sebagainya. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan mengenai makalah saya ini. Saya mohon maaf jika ada perkataan atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Nah, untuk teman-teman yang kurang memahami atau ada yang belum paham mengenai penjelasan saya atau mengenai makalah saya ini, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab di acara nanti. Baiklah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.